Oke, adik-adik semuanya, semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kita akan membahas soal tentang hasil kali kelarutan atau KSP. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Oke, yang pertama, kelarutan AgCl pada 20 derajat Celcius adalah 1,435 dikali 10 pangkat negatif 5 gram per liter. Pertanyaannya berapa KSP dari AgCl? Nah, jadi kalau kelarutan itu kita boleh tuliskan sebagai S ya. Berasal dari bahasa Inggris yaitu solubility, yang artinya adalah kelarutan. Nah, jadi kelarutan itu memiliki satuan yang sama dengan molaritas. Oke. Nah, jadi kelarutan itu sama dengan mol dibagi dengan volume. Oke. Nah, di soal ini kan 1,435 dikali 10 pangkat miligram ya per liter. Berarti di dalam 1 liter larutan banyaknya AgCl yang larut itu adalah 1,435 dikali 10 pangkat negatif 5 gram. Ya, jadi kalau mol itu sama dengan mol ini sama dengan gram dibagi dengan mr ya. Jadi dibagi dengan volume. Oke. Nah, jadi gramnya itu adalah 1,435 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi mr dari AgCl ya. Jadi Ag itu dari soal 108 AR-nya. Cl 35,5. Nah, jadi 108 ditambah 35,5 itu adalah 143,5. Oke, dibagi volumenya. Ya. Tadi kan satuannya gram per liter, berarti volume larutannya itu adalah 1 liter. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 10 pangkat negatif 7. Oke, nah sekarang pertanyaannya KSP dari AgCl. Jadi AgCl ini adalah larutan jenuh ya. Jadi kita tuliskan dulu AgCl. Oke, ini akan membentuk ionnya itu adalah Ag positif dan Cl negatif. Oke, nah kelarutan AgCl-nya itu kan S ya. Ini S. Maka kita lakukan perbandingannya. Di sini AgCl, Ag pos dan Cl min itu koefisiennya semua satu. Ini 1, 1. Ya, berarti mereka memiliki konsentrasi yang sama ya. Jadi di sini Ag positifnya konsentrasinya juga S. Cl negatifnya konsentrasinya juga S. Oke. Nah, maka KSP dari AgCl ya, KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion setelah dipangkat dengan koefisien reaksi. Ya, jadi di sini adalah konsentrasi Ag positif dipangkat koefisiennya 1 ya, dikali konsentrasi dari Cl min dipangkat 1 juga koefisiennya. Oke, maka di sini konsentrasi Ag positif dari soal kan S ya. Cl negatifnya juga S. Maka hasilnya 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat negatif 7. Maka KSP dari AgCl-nya adalah 10 pangkat negatif 14. Ya, maka kalau pilihan yang benar itu adalah pilihan B. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Jika KSP BaSO4 adalah 9 kali 10 pangkat min 10 pada 18 derajat Celcius. Pertanyaannya kelarutan di dalam air pada 18 derajat Celcius. Oke, nah jadi kita tuliskan dulu BaSO4. Oke, ini menjadi ionnya adalah Ba2 positif dan SO4 2 negatif. Pertanyaannya kelarutan BaSO4 pada suhu 18 derajat Celcius ya. Jadi kelarutannya kita belum tahu, kita misalkan di sini S kelarutannya. Maka konsentrasi dari Ba2 positif ini juga S. Ya, karena koefisiennya kan sama semua ya, 1, 1 dan 1 ya. Dan konsentrasi SO4 2-nya juga S. Oke. Nah, jadi kita tuliskan KSP dari BaSO4 itu sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ionnya, berarti Ba2 positif setelah dipangkatkan koefisien reaksi. Ya, jadi dikali konsentrasi SO4 2 min. Oke. Dari soal KSP-nya itu adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 10. Oke, konsentrasi Ba2 positifnya ini ya, S.
Oke, konsentrasi SO4 2-min-nya juga S. Ya, berarti di sini S dikali dengan S. Oke, kalau S dikali S hasilnya S pangkat 2. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 10. Ya, maka nilai S-nya itu adalah, kita akarkannya, akar 9 dikali 10 pangkat negatif 10. Oke. Nah, akar 9 itu hasilnya 3 dikali akar 10 pangkat min 10. Kalau diakar berarti pangkatnya dibagi 2 ya. Jadi menjadi 10 pangkat min 10 bagi 2, berarti min 5. Oke. Nah, maka kelarutannya itu adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 5. Pilihan yang benar pilihan B ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di bawah ini manakah yang mempunyai kelarutan terbesar? Oke, kelarutan terbesar ya. Jadi kalau kita lihat HgS, yang pilihan A ya, HgS. Nah, ini kalau menjadi ionnya itu adalah Hg2 positif dan S2 min. Oke, kalau JNS ya, ionnya itu adalah Jn2 pos dan S2 min. Oke, kalau CaC2O4 ini menjadi ionnya Ca2 pos dan C2O4 2 min ya. Jadi ion oksalat. Oke, kalau PbSO4, PbSO4 itu adalah Pb2 positif dan SO4 2 min. Oke, dan yang terakhir AgCl. Ini ionnya Ag positif dan Cl min. Oke, jadi kalau kita lihat hasilnya di bagian kanan itu menghasilkan jumlah ion yang sama banyak. Ini koefisien 1, S-nya 1 juga, Jn juga 1, ini S-nya 1. Ya, jadi semuanya koefisien sama, ini 1 semua. Oke. Nah, jadi kalau kita misalkan kelarutan HgS-nya itu S, maka konsentrasi Hg2 positif ini S juga. Ya, S2 min S juga. Ya, demikian juga yang bawah ya. Jadi kalau kita misalkan JNS itu S, maka konsentrasi Jn2 positifnya S juga. Konsentrasi S2 minnya S juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau dari KSP, KSP itu kan rumusnya konsentrasi, kita ambil contoh yang pertama, konsentrasi Hg2 pos dikali dengan konsentrasi S2 min. Oke. Nah, ini KSP sama dengan konsentrasi Hg2 positifnya S, S2 minnya juga S. Nah, jadi ini menghasilkan S kuadrat. S kuadrat sama dengan KSP. Jadi kalau untuk soal nomor 3 ini, kelarutan itu sama dengan akar KSP. Oke, nah jadi kita hanya perlu mengakarkan nilai KSP-nya. Oke, jadi kalau dari pilihan yang A, akar KSP-nya, jadi kelarutannya itu adalah akar KSP-nya. Oke. Nah, KSP-nya itu kan 1,6 dikali 10 pangkat min 54. Oke, jadi ini nggak perlu pakai kalkulator, kita tinggal lihat akar dari 10 pangkat min 54-nya. Ya, jadi akar 1,6 kita tidak perlu tahu. Ini akar 1,6 itu kan 1, sekian. Ya, 1, sekian, ini kan 1, sekian dikali 10 pangkat akar negatif 54 ya, 10 pangkat negatif 54. Kalau di akar berarti pangkatnya dibagi 2. Jadi ini min 27. Oke. Nah, kalau yang pilihan B, kelarutannya itu adalah akar 7 dikali 10 pangkat min 20. Oke, akar 7-nya kita tidak perlu tahu ya nilainya, dikali akar 10 pangkat min 20 itu adalah 10 pangkat min 10. Oke, kemudian tuh yang pilihan C, kelarutannya adalah akar 2,6 dikali 10 pangkat negatif 9. Oke, jadi akar 2,6-nya kita tidak perlu hitung ya. Dikali
Akar 10 pangkat min 9 itu adalah 10 pangkat min 4,5. Oke. Nah, untuk pilihan D, kelarutannya itu adalah akar 1,3 dikali 10 pangkat negatif 8. Ya, akar 1,3-nya nggak perlu kita hitung, dikali akar 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat negatif 4. Dan yang pilihan E, kelarutannya adalah akar 1,7 dikali 10 pangkat negatif 10. Itu sama dengan akar 1,7-nya kita tidak perlu hitung ya, dikali 10 pangkat akar 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat negatif 5. Oke, nah jadi kalau pertanyaannya di manakah di bawah ini yang mempunyai kelarutan terbesar, jadi kalau kelarutan terbesar kita hitung nilai S yang paling besar. Oke, jadi dari choice A, B, C, D, E, kelarutan yang terbesar itu adalah yang D ya. Karena di sini pangkatnya 10 pangkat negatif 4. Oke, 10 pangkat negatif 4 itu hasilnya yang paling besar. Oke, maka pilihan yang benar di sini adalah D. Oke. Kita ke contoh selanjutnya ya, nomor 4. pH larutan jenuh MgOH2 10 ditambah log 2. Maka KSP MgOH2 adalah, nah jadi kita tuliskan dulu ya, pH ya, jadi pH sama dengan 10 ditambah log 2. MgOH2 adalah basa, jadi kita hitung nilai pOH-nya. Jadi pOH-nya sama dengan 14 dikurang pH. Ya, ini hasilnya adalah 14 dikurang 10 ditambah logaritma 2. Oke, maka 14 dikurang 10 hasilnya 4. Kemudian minus log 2. Ya, jadi minus log 2. Ini adalah pOH-nya. Oke, dari pOH kita hitungkan OH-nya. Ya, jadi kalau konsentrasi OH-, itu sama dengan, jadi udah sesuai pattern yang kita jelaskan di topik asam basa ya. Jadi kalau patternnya itu angka dikurang log angka, maka konsentrasi OH-nya cara cepatnya kita ambil yang angka yang terakhir ini, yang log 2-nya. Berarti jadi 2 dikali 10 pangkat min 4. Ya, 4-nya berasal dari yang sini. Gitu ya. Nah, jadi konsentrasi OH-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, baru kita tuliskan reaksi MgOH2-nya. Jadi MgOH2, oke, ini menjadi Mg2 pos dan 2 OH-. Oke, nah konsentrasi OH-nya kan sudah ada, kita tuliskan. Konsentrasi OH-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita tinggal hitung konsentrasi dari Mg2 posnya. Perbandingannya ini kan 1 dibanding dengan 2 ya. Oke, maka di sini 1/2 dikali konsentrasi OH-nya, berarti 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Ya, ini hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Pertanyaannya KSP MgOH2. Jadi KSP sama dengan konsentrasi Mg2 positif dipangkat koefisien reaksinya 1 ya, dikali konsentrasi OH- dipangkat koefisien reaksinya 2. Oke, maka hasilnya konsentrasi Mg2 posnya adalah 10 pangkat min 4 dikali konsentrasi OH-nya yang ini ya, 2 dikali 10 pangkat min 4. Ya, jadi 2 dikali 10 pangkat min 4 ini dikuadrat. Oke, hasilnya 10 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi 2 pangkat 2 4 dikali 10 pangkat min 4 dipangkat 2, jadi 10 pangkat min 8. Maka hasilnya itu adalah 4 dikali, kalau dikali berarti pangkatnya ini ditambahkan ya. Jadi min 4 tambah min 8. Oke, hasilnya adalah 10 pangkat min 12. Maka pilihan yang benar itu adalah pilihan A. Oke, nah kita lanjut lagi ya ke contoh soal yang kelima.
yang manakah merupakan rumus KSP dari magnesium hidroksida? Nah, jadi ini kan dari pertanyaan sebelumnya yang magnesium hidroksida itu adalah MgOH2. Kita bisa lihat ya. Jadi rumus KSP dari MgOH2 itu yang ini. Oke, Mg2 positif ditambah dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Ya, jadi yang ini ya. Oke, kita balik ke soalnya. Maka yang benar itu adalah konsentrasi Mg2 positif kali konsentrasi OH- pangkat 2. Jadi pernyataan benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6 ya. Jadi garam di bawah ini yang manakah yang mempunyai kelarutan terkecil ya. Oke, nah jadi ada cara cepatnya. Kalau kita misalkan rumus kimianya itu adalah AM, kemudian B, N. Oke, untuk mencari kelarutan solubility, nah jadi S, ini rumusnya adalah akar. Ya, akar M tambah N ini M tambah N. Ya, yang di dalamnya adalah KSP dibagi M pangkat M. Ya, jadi M pangkat M dikali N pangkat N. Ya, dikali N pangkat N. Gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari pilihan yang A, oke, pilihan A ya. Jadi AGBR artinya AG-nya 1, BR-nya 1, berarti nilai M-nya 1, oke, N-nya 1. Jadi kalau kelarutannya itu sama dengan akar, oke, M tambah N, jadi M tambah N dari KSP per M pangkat M, berarti 1 pangkat 1 dikali 1 pangkat 1. Oke, jadi ini sama artinya dengan akar pangkat 2 ya dari KSP. Ya, jadi kita tinggal hitung akar pangkat 2 dari KSP-nya itu adalah 5. Oke, dikali 10 pangkat negatif 15. Oke, akar 5 kita tidak perlu hitung ya. Jadi akar 5 nggak perlu hitung. Oke, ini dikali 10 pangkat akar 10 pangkat min 15 itu adalah 10 pangkat min 7,5 ya. Gitu ya. Nah, untuk pilihan B AG2 C2O4. Jadi nilai M-nya itu kan AG2, berarti M-nya bernilai 2. Kemudian C2O4 itu kan ion oksalat ya. Ion oksalatnya 1 buah, berarti N-nya bernilai 1 di sini. Oke, maka kelarutannya itu sama dengan akar M tambah N, berarti 2 tambah 1 dari KSP per M pangkat M dikali N pangkat N. Oke, makanya hasilnya adalah akar pangkat 3 dari KSP per 4. Gitu ya. Nah, jadi kita hitungnya adalah akar pangkat 3. Oke, KSP-nya itu kan 3 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 4. Oke, maka ini adalah akar pangkat 3. 3 bagi 4 itu kan 0,75 ya. Jadi kalau 0,75 kita buat jadi 7,5, berarti itu kan 7,5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dikalikan lagi dengan 10 pangkat min 11. Ya, jadi dapatnya 7,5 dikali 10 pangkat min 12. Oke, akar pangkat 3 dari 7,5 kita tidak perlu hitung. Dikali akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Ya, jadi 10 pangkat. Jadi kalau akar pangkat 3 berarti dibagi 3. Min 12-nya dibagi 3. Hasilnya adalah min 4. Gitu ya. Nah, kemudian yang pilihan C, FeOH3. Berarti Fe-nya itu adalah 1 buah. Kemudian OH-nya itu adalah 3 buah. Jadi kelarutannya ini adalah akar. Ya, akar pangkat ini M tambah N-nya. Jadi 1 ditambah 3. Kemudian KSP per M pangkat M dikali N pangkat N. Ya, jadi dapatlah akar pangkat 4. Ya, dari KSP
dibagi 3 pangkat 3 itu 27 ya. Oke, nah jadi ini kita dapat akar pangkat 4. KSP-nya itu kan 4 dikali 10 pangkat min 38 ya, bagi 27. Oke, nah jadi kita pakai bantuan ini. 4 bagi 27 kita jadikan 40 bagi 27. 40 bagi 27 kan berarti 1, sekian. Oke, dikali, kalau kita ubahkan jadi 40, berarti yang di atas itu jadi 10 pangkat min 39 ya. Jadi 10 pangkat min 39. Oke. Nah, jadi akar pangkat 4 dari 1, sekian itu kita tidak perlu hitung. Dikali akar pangkat 4 dari 10 pangkat min 39. Jadi min 39 dibagi 4 itu dapatnya minus 9,75 ya. Jadi 9/3/4 gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang D, BaSO4. Ba-nya 1 buah, SO4-nya 1 buah. Jadi S-nya ini adalah akar, oke, M tambah N, jadi 1 tambah 1 dari KSP per M pangkat M dikali N pangkat N. Jadi sama artinya dengan akar pangkat 2 dari KSP. Oke, berarti akar pangkat 2 dari 1 dikali 10 pangkat min 10. Ya, jadi ini hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Oke. Nah, jadi kalau ditanya kelarutan terkecil, kita cari nilai S yang paling kecil. Nilai S yang paling kecil itu kalau 10 pangkatnya yang paling kecil. Ya, jadi di sini terlihat bahwa kelarutan terkecil itu adalah yang ini ya, 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 9 3/4. Ya, jadi pilihan yang benar adalah C. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 7. Larutan jenuh dari suatu basa MOH mempunyai pH 11. KSP basa tersebut berapa? Oke, jadi kalau pH 11. Berarti pOH-nya itu kan 14 kurang pH ya. Jadi 14 kurang 11 hasilnya 3. Maka konsentrasi OH-nya itu adalah 10 pangkat negatif 3 ya. Oke, kemudian kalau MOH, nah ini ionnya menjadi M positif dan OH negatif. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3. Maka konsentrasi M positifnya ini kan 1:1 ya. Berarti sama 10 pangkat min 3. Ya, maka nilai KSP-nya sama dengan ya, konsentrasi M positif dikali konsentrasi OH min. Oke, maka dapatlah 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 6. Ya, maka pilihan benar yang B. Oke. Nah, dan satu contoh soal terakhir yang nomor 8. KSP BiOH3 2,7 dikali 10 pangkat min 23. Pertanyaannya pH larutan BiOH3-nya. Ya, jadi kita tuliskan dulu BiOH3. Oke, ini kalau menjadi ionnya adalah Bi3 positif tambah 3 OH min. Oke. Nah, kita boleh pakai rumus yang seperti yang tadi ya. Jadi kalau BiOH3 ya, ini kan S ya, ini S kelarutannya, maka konsentrasi Bi3 positifnya S dan OH-nya itu adalah 3S. Oke. Nah, kalau mau cari S kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi akar M tambah N. Ya, jadi ini 1, ini adalah nilai M-nya nih. Ini M-nya, ini nilai N-nya. Ya, jadi rumusnya akar M tambah N ya. Jadi di sini 1 ditambah 3 dari KSP per M pangkat M. Jadi 1 pangkat 1 dikali N pangkat N 3 pangkat 3. Oke, makanya dapatlah akar pangkat 4 dari KSP-nya itu adalah 2,7 dikali 10 pangkat min 23 dibagi 3 pangkat 3 itu 27. Ya, maka ini dapatlah akar pangkat 4
dari 2,7 bagi 27 itu 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 23 dapat 10 pangkat min 24. Oke, ini dapatlah 10 pangkat min 24 bagi 4 berarti min 6. Ini adalah nilai S-nya. Pertanyaannya, tentukanlah pH larutannya. Jadi kalau pH itu kita pergi hitungnya ke OH-. Oke, konsentrasi OH-nya kan di soal ini 3S ya. Nah, jadi 3S. Berarti 3 nilai S-nya adalah 10 pangkat min 6. Jadi dikali 10 pangkat min 6. Dari OH- kita hitung POH. Jadi POH-nya min log konsentrasi OH-. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 6. Ya, hasilnya min 6-nya turun ke depan ini. Ya, menjadi 6. Oke, jadi 6. Kemudian kurang log 3. Itu adalah POH-nya. Nah, terakhir ditanya pH. pH sama dengan 14 dikurang POH. Jadi dapatlah 14 dikurang 6 dikurang log 3. Oke, 14 dikurang 6 hasil 8. Kemudian min ketemu min jadi tambah ya. Jadi tambah log 3. Maka pilihan yang benar adalah pilihan E. Oke, sekian ya untuk topik KSP hari ini. Oke, jangan lupa untuk di follow ya untuk konten kimia terbarunya setiap harinya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Be blessed and be smarter. Bye bye.